kita mau ketemu langsung sama klien kita. Iya, sama Bu Asih. Ibu Asih, dia pengen mencari suaminya ya, menghilang ada kabar sama sekali dan dia ditemenin sama ponakannya namanya Niken. Pernikahan di umur yang 30 tahun itu harusnya pasangan ini bisa saling memahami, bisa saling mengerti, bisa hafal watak dan karakter masing-masing pasangannya. Assalamualaikum. Oh, udah dijawab. Ya. Halo, ini dia Ibu Asih nih. Halo Bu Asih. Bu Asih. Iya, Feli Ibu. Assalamualaikum. Ini Mbak yang di TV. Iya. Masnya. Iya. Yang tim mewek ya. Iya, Ibu. Nah, akhirnya kita coba bantuin klien kita yang namanya Ibu Asih. Ibu Asih ini pengen mencari suaminya yang namanya Pak Sanusi. Tapi Ibu Asih ini dibantu sama ponakannya untuk laporan ke tim kita. Mungkin ini ide dari keponakan saya. Iya, kita udah baca sih Ibu sebagian emailnya dari Niken Ibu ya. Kenapa Ibu? Ibu Iya, santai aja dulu. Boleh. Ya, kita mau ngobrol di mana ini? Di sini aja. Di sini aja ya. Oke. Jadi ponakannya ngirim email, yang namanya Niken ini ngirim email sama kita, dia pengen ngebantuin, ya, pengen ngejelasin dan menceritakan semuanya masalahnya. Bu Asih tinggal sama siapa? Sama ponakan. Sama ponakan. Kamu Iya. nggak punya anak, Bu Asih? Enggak. Jadi Ibu Asih ini 30 tahun menikah, tapi ternyata belum dikasih anak, belum dikaruniai seorang anak. Nah, karena ngelihat Niken ini anaknya baik dan ini adalah ponakannya, akhirnya Niken ini udah dianggap seperti anak sendiri. Mereka deket. Jadi ceritanya gini Mbak, saya kan lagi jalan-jalan gitu Mbak ke Ragunan Sama suami? sama suami, ya. Kebun binatang. Iya, kebun binatang. Udah jalan-jalan udah jauh gitu ya. Suami saya minta ngajak lagi ke Taman Mini, Mas. Jadi kan saya kan capek ya capek gitu, aja, habis dari Ragunan ke Taman Mini ke kan, Taman ya. Mini. Akhirnya saya cekcok kecil gitu sama beliau gitu, ribut kecil lah. Akhirnya saya mau ke toilet sebentar sama suami saya nunggu di luar. Tiba-tiba setelah selesai saya ke toilet, suami saya udah nggak ada, Mas. Dia udah nanya sama security di sana, keamanan di sana, bahkan ke tempat informasi diumumin Pak Sanusinya tidak ada. Apa itu? Iya. Oh, ini Niken ya? Iya. Oh, Niken. Makasih sudah datang. Iya. Ya. Soalnya kan itu ya kita juga takut. Apalagi ini kan sebenarnya saya ini kan udah dianggap sebagai anaknya juga ya. Saya juga khawatir. Makanya di sini saya juga minta tolong sama Mas gitu. Biar supaya kita sama-sama cari. 8 bulan semenjak si kakak hilang, saya selalu nyebar flyer. Seperti ini Mas, dan ini sampai saya pergi pun saya selalu bawa. Saya sudah selalu cari-cari ini. Oh itu bapaknya? Iya. Oh, jadi udah nyebar ini kemana-mana? Iya berarti ya? Mas. Terus Ya udah. dari pihak berwajib. Ini belum kita ngobrol banyak, tiba-tiba Ini ada yang ngobrol lagi nggak Ibu? Apaan sih? ada seorang laki-laki ya dengan gak jelas ini tiba-tiba dari mana ya, tanpa sopan santun, tanpa attitude yang baik, dia teriak-teriak. Iya. Gua duit mana? Kemarin kan baru aku kasih Mas. Kurang. Kenapa cuma kurang? Aku juga butuh kerja Mas. Aku belum gajian. Untuk banget aja aku kasih tahu sama Mama. Gua tahu, gua nanya. Ini ponakan saya mau diapain, Mas? Tapi dia nggak peduli, dia cuma negur sebentar, apa-apaan ini ya, bubar. Buntut-buntutnya dia minta uang. Ah, siapa nih? Nggak boleh begitu. Udahlah, diam lu. Gua katanya. Gua tahu nih. Apa nih? Jangan begitu, Mas. Ini yang di TV itu kan lu mau jadi artis. Udah Mas, udah. Kalau lu nggak ngasih duit nih ya, anak udah bakal gua kasih Eh makan. Mas, dengar itu juga anak kamu. Ini lebih aneh lagi, mantan suami kok bisa minta duit seenaknya begitu, kayak malak lagi. Kenapa ini? Ada apa ini?
Udah sana pergi, sana pergi. Apaan itu, Mas? Apa? Udah jangan. Niken ini dipaksa ngasih uang dia per bulan buat anak-anaknya. Mana katanya lu janji kali ini mau ngasih gua duit? Aku udah gajian. Udah makan aja, aku nggak mau. Sana pergi. Maksudnya apa aja? Ini mantan suaminya. Oh, mantan suami kan mantan suami. Masih apa sih mantan suami ya? Iya. Iya, Mas. Mas masih kayak gitu, Mas. Dia cuma mantan suami saya. Pokoknya nih, awas ya, gua datang ke sini lagi. Sana udah pergi, Duit sana. gua harus ada. Sana pergi. Saya nggak mau lihat lu, sana lagi. Dia itu hanya mantan suami aku, Mbak. Udah setahun pisah, tapi dia masih ngerong-ngerong aku. Dan aku punya anak sama dia. Ternyata laki-laki itu bawa anaknya Niken. Diambil sama Niken nggak boleh. Dia memang seperti itu. Dia selalu ngelorong saya dengan alasan karena anak saya sama dia. Kemarin terakhir itu saya dianjurin sama temen Mas untuk nyari ke panti jompo. Iya, karena mungkin karena dia udah tua, kali saja dia lupa pulang atau bagaimana. Tapi karena saya juga belum ada. Panti jompo banyak, mau dicari satu-satu gimana caranya? Cuma saya ingat tempo hari ya Bu ya. Bapak punya teman namanya Pak Ahmad. Dia ada di panti jompo. Mungkin Bapak tahu, Pak Ahmad tahu keberadaan si Bapak. Dulu teman karibnya dia, teman mancingnya seperti itu. Jadi Iya. Pak Ahmad ini yang dulu temannya sekarang dari panti jompo. Iya. Oh gitu. Jadi ini kita mungkin beranggapan bahwa Bapak nelpon Pak Ahmad, mungkin seperti itu. Iya, mungkin Pak Ahmad bisa tahu keberadaan Bapak. Oh, gitu. Jadi nanya sama Pak Ahmad. Iya, Di panti Mas. jompo daerah mana? Di dekat rumah sakit itu ya Bu ya? Iya, dekat rumah sakit. Sempet sana itu loh. Iya. Dia bilang kita coba Mas datang ke temennya namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad ini saat ini ya lagi di panti jompo. Masih di daerah Jakarta. Ibu tahu alamatnya? Sudah saya tahu Mas. Ya udah kita menuju ke sana. Tempatnya. Perawatnya baik-baik. Ya. Kita dikasih kesempatan untuk ketemu sama namanya Pak Ahmad. Nah, pas kita ketemu sama Pak Ahmad heran di situ. Ada apa ini? Kenapa Mbak kamera segala? Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum. Ya, saya Mandala, Pak Ahmad. Oh, Ibu di sini, Bu. Iya, Pak. Oh, masih ingat Bapak sama Ibu Asih? Iya, Bu Asih sama Niken Iken, ya. Sebelah sini kayak sini. Kapan Bu datang, Bu? Barusan aja. Baru ini. aja, Pak. Iya. Gini Pak Ahmad, ini kita mau nanya. Iya. Pak Ahmad ini kan teman baiknya Pak Sanusi. Iya, nah Pak Sanusi ini udah hampir 3 bulan Pak ya? 8 bulan. 8 bulan malah. Yang Iya, mana? nggak pulang ke rumah Pak. Kemarin hari baru. Dan Pak Ahmad bilang, iya Pak Broto cerita sama saya. Kalau Pak Sanusi ini nginep di rumahnya dia kasih tumpangan katanya. Mungkin sekarang nih tinggal di rumah Pak Broto. Pak Broto. Enggak, Ada sebentar. Ini sempat ke sini, datang ke sini. Iya. Nengokin Bapak. Iya. Kapan itu Pak? Udah berapa bulan yang lalu. Berapa Itu bulan yang sekarang lalu? nih, Berapa bulan? 3 bulan lah. Jadi Pak Ahmad tahu di mana Pak Sanusi? Kemungkinan tinggal di rumah Pak Broto. Oh, kok bisa? Bapak bisa bilang Ngapain Tahu. bisa? Saya juga nggak tahu. Karena udah lama nih nggak ada komunikasi dari Pak Broto ini. Biasanya di telepon. Enggak, maksudnya Bapak bisa bilang Pak Sanusi tinggal di rumah Pak Broto, emang Pak Broto sempat bilang ke Bapak? Karena Pak Broto pernah ke rumah kemari. Pak Broto pernah kemari. Pernah kesini. Oh, terus? Heeh. Terus? Terus Pak Sanusi ada di sana tuh. Diperhatikan makannya, semuanya dibantu katanya. Loh kalau ternyata Pak Broto
memang pernah datang ke Pak Ahmad dan kemudian Pak Sanusi dikasih tumpangan. Oh, berarti benar mereka ini teman yang dekat. Oh, dia bilang ke Bapak, Pak Sanusi tinggal di rumah dia. Oh gitu? Itu, Pak. Iya. Udah berapa lama tinggal di rumah Pak Broto, Pak? Pak Sanusi? Tahu ya. Kurang tahu ya? Mungkin 3 bulanan lah. 3 bulan ini. Udah lama nggak ke komunikasi. Tapi meninggal karena udah 8 bulan. Udah menghilang. Iya, udah nggak pernah ngasih kabar, Pak. Nggak ngasih kabar. Pak Broto tinggalnya di mana? Di Jalan Tambun, Jakarta Barat, dekat rumah sakit. Tuan Bandung, Jawa Barat. Dekat Iya, rumah dekat sakit. rumah sakit, iya. Tambun, Jakarta Barat. Dikasih alamatnya, kita kemudian menuju ke sana. Makasih ya, Pak. Iya, Sehat iya. selalu. Ya, makasih Iya, Pak. Iya. Iya, maaf. Ini rumahnya Pak Broto. Siapa? Iya benar. Iya, Pak. Dengan siapa ya? Ini ada apa ya rame-rame ya? Pas sampai di tempatnya Pak Broto, ya, kita ketok pintunya, kita berharap langsung ketemu sama Pak Brotonya. Dan malahan kita berharap bisa ketemu sama Pak Sanusinya. Kelar dong ini pencarian, berarti kalau ketemu sama Pak Sanusi, ya bisa ketemu sama Ibu Asih, bisa ketemu sama Niken, udah selesai masalah. Kita berharap seperti itu, tapi ternyata, ya Mbak, jadi gini, kita tuh mau ketemu sama Pak Broto, karena Pak Broto itu kan punya teman namanya Pak Sanusi. Nah ini istri sama anaknya nyariin Pak Sanusi, katanya nginep di sini kan Mbak? Iya, Kak. Ini aku anaknya. Bokap saya udah meninggal 3 bulan yang lalu. Lagian kalian tuh ngapain sih nyari-nyari bokap saya? Hah? Mbak, kita Kalian ini siapa ini? Iya Pak Sanusi kan. ini aku anaknya Pak Sanusi. Oh, kamu anaknya? Iya, saya Anaknya Pak Sanusi? Iya, emang ada apa ya, Mbak? Kamu istrinya? Mbak, biasa aja ini ibu saya. Gara-gara Pak Sanusi, bapak saya jadi meninggal, tahu nggak? Ini buktinya anaknya marah-marah di situ. Maki-maki kita semuanya, ngedorong kita semuanya. Oh, jadi Tahu saya, kenapa saya sakitan gara-gara biasa aja. Ayah lo tuh udah tua tapi masih aja oh enggak Kok ngomongnya kayak gitu sih? Mbak, apa ini maksudnya? Jelasin dong. maksud saya jelas dengan gimana sendiri bapak lo tuh udah tua tapi masih genit tau enggak Kita tanya sama anaknya Pak Broto, di mana Pak Sanusi? Dia malah marah, dia nggak peduli, dia malah ngusir kita semuanya. mending kalian pergi ya daripada kita cuma buat tambah emosi aja ya enggak bapak Kita cuma nanya Pak Sanusi, akhirnya pergi kemana Mbak? Mbak sabar dulu. Mbak mau ngapa udah dia ayah lo tuh udah tua tapi masih aja oh enggak Kok ngomongnya kayak gitu sih? Mbak, apa ini maksudnya? Jelasin dong. maksud saya jelas dengan gimana sendiri bapak lo tuh udah tua tapi masih genit tau enggak Kita tanya sama anaknya Pak Broto, di mana Pak Sanusi? Dia malah marah, dia nggak peduli, dia malah ngusir kita semuanya. mending kalian pergi ya daripada kita cuma buat tambah emosi aja ya enggak bapak Kita cuma nanya Pak Sanusi, akhirnya pergi kemana Mbak? Mbak sabar dulu. Mbak mau ngapa udah dia Akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Yang ada cuma nangis di situ Ibu Asih. Dia nggak nyangka ternyata bapaknya di situ
pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, numpang di situ coba. Enggak ibu, ibu yang tenang dulu, istighfar. Nggak mungkin bapak jadi pengemis ibu. Ibu yang sabar ya. Ibu sabar, kita kan masih dibantu sama Mas dan Mbak ini. Enggak, yang saya khawatirkan itu, ini kan anaknya nggak terima. Sedangkan Pak Sanusi kan pernah numpang di sini, takutnya diusir. Iya kan, takutnya diusir, takutnya digalakin loh. Yang saya khawatirkan itu. Kan waktu ada Pak Broto, mungkin Pak Broto yang berusaha untuk nemenin, belain, jagain. Kan Pak Broto udah meninggal kan takutnya Pak Sanusi diusir. Kalau diusir nggak tahu kemana dia. Ya ibunya sabar aja. Kita banyak berdoa ya Bu ya. Pasti Bapak ketemu kok. Ya bilang Bapak jadi pengemis. Walaupun Bapak jadi pengemis, kita tetap cari ya Bu ya. Mudah-mudahan ketemu ya, Ken. Bapak hanya diam di rumah saja karena kan Ibu juga punya kontrakan ya Mbak ya. Jadi kita hidup Bapak dan Ibu dari rumah hasil kontrakan itu. Iya. Jadi tinggal menikmati masa Tuanya aja. Mbak. Ya sudah, nanti kita coba cari informasi yang lain ya Ibu ya. Iya. Mungkin kalau Ibu ingat teman-temannya, saudaranya mungkin dekatan Bapak, kasih tahu kita Ibu ya. Iya. Supaya kita bisa mencarinya dari sana ya. Iya. Yuk, kita coba masuk di dalam mobil ya. Setelah Ibu Asi baikan, dia kemudian pengen melanjutkan pencarian lagi. Kita dijemput, kita pun menuju ke rumahnya. Yuk, kita masuk. Ayo. Assalamualaikum. Ya. Ya ampun. Ibu kenapa? Kok pada nangis semua? Kenapa ini nangis semua? Surat tanah saya ini hilang satu yang di Bogor. Nggak tahu ini kemana. Kok tahu hilang satu? Iya, tadinya ada 4, suratnya ini hilang satu. Habis dibongkar-bongkar Ibu rumahnya? Iya. Sama siapa yang bongkar-bongkar? Udah kita tanya, Ibu kenapa? Niken kenapa? Ada apa ini? Jadi tadi Ibu Gimana? lagi ngebongkar lemari. Heeh. Terus dia kaget, saya juga dipanggil. Kita cari-cari sama-sama. Kok suratnya tinggal 3, dia ngomong sama saya, ini surat tanah semua Mas, surat tanah, surat rumah. Ibu takut, soalnya ini kan semua dititipin sama Bapak. Kalau Bapak pulang, Takut takutnya nanti Ibu nanyain. dimarah-marahin, ini semua punya Bapak. Astagfirullahaladzim, gede banget itu Ibu. Iya. Saya juga kemana hilangnya? Saya juga bingung Mas. Masa iya Bapak nggak mungkin. Jadi kemarin Bi Siti cerita ke saya kalau si Doni datang ke sini. Iya. Dan Bi Siti juga dengar kalau Doni tuh nyebut-nyebut nama Bapak. Dan Bi Siti diancam nggak boleh ngomong ke saya. Dan mungkin kemungkinan surat ini juga pasti dia yang ngambil. Soalnya dia udah ngabrik dan ngancam Bi Siti nggak boleh ngomong. Ya Allah, kenapa dia nekat banget sih? Sebentar, berarti Doni yang ngambil sertifikat ini? Kemungkinan Mas. Terus dia juga tahu di mana Bapak? Dan itu saya juga nggak tahu, Bi Siti ngomong dia denger kalau si Doni itu nelfon nggak tahu dengan siapa tapi nyebut-nyebut nama Bapak. Apa sih? Saya tahu. Dia tahu lagi. Iya, itu jangan-jangan dia disuruh Pak Sanusi. Ini melanggar hukum loh. Bukan suami, nggak ada hubungan apa-apa, udah mantan. Berani masuk ke dalam rumah, ngambil-ngambil. Ini maling harusnya. Udah coba tanya dulu deh sama Pak Dodinya, Mas Dodi. Ya udah, nggak apa-apa, kita Yuk, temenin belum dia. sadar Ayo, ya? yuk. Yuk, kita lihat. Nih, aku bantu kunci. Bibinya di mana? Ada di dalam rumah ya? Enggak, dia langsung pergi pulang. Selesai langsung pulang, Oh, Mbak. harian Ya udah, dibiarin ya udah. gitu. Iya. Iya, Bu. Oke, ya sudah. Langsung Ayo. aja. Di sini rumahnya, Mas. Mana yang mana? Ini di sini nih. Assalamualaikum. 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 Doni, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngapain lu kesini lagi? Ini lagi. Ini kamera lagi ada apa? Diam dong kamu, aku mau nanya. Mana Bapak? Bapak
Bu. Kamu sembunyi di mana? Hah? Abang mana? Kamu sembunyi di mana, hah? 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 Aku mau lihat. Gila ya? Jambak maksudnya apa? Lu jambak maksudnya apa? Ini siapa lagi? Ini siapa lagi? Gue kesini yang mau jadi rumah tangga. Gue suami gue. Biasa aja dong lu. Gue kesini ada bapak gue. Udah keluar ya. Gue kesini terus gue mau nyari pasti lu. Udah. Lu belain aja perempuan. Dan harga tinggi. Lu apa lu tipuan, ha? Ini keluarga gue. Sopan dong, sopan. Orang tua. Kalau ngomong lu berdua. Tunggu tadi dia ngomong. Astagfirullahaladzim Ibu. Ibu, kita sabar ya Bu ya. Jangan itu Kata-kata yang tidak ada sopan santunnya, tidak menghormati orang tua di sini. Dibilang kalau bapaknya sudah dijual dan sekarang jadi pengemis. Mbak, terus kita gimana dong Mbak? Iya Niken, Ibu sabar dulu ya. Tolong kita Mbak. Nanti kita coba cari ya. Iya. Nanti kita coba cari ya. Jangan didengerin. Ya omongan dia jangan didengerin dulu ya. Yang penting nanti kita coba cari bapaknya. Sama-sama kita cari. Udah Ibu maklumi aja deh, emang kasar emang begitu kan. Ya Ibu ya, tenang ya Ibu ya. Udah Niken, kuat Niken. Cukup udah. Udah. Akhirnya dia mau menerima masukan dari kita. Dia berusaha untuk tegar di situ. Dan kemudian tim kita sebar untuk mencari di mana keberadaan Pak Sanusi ini. Kak, itu kayaknya banyak pengemis tuh Kak. Ayo Kak, kita tanya dulu Kak. Mas, berhenti Mas. Yaudah Pak, ayo Pak. Stop. Kita coba lagi Pak. Ayo. Kita coba lagi. Kenapa itu? Itu bosnya ya? Ayo, kita coba tanyain yuk. Namanya Pak Sanusi. Coba fotonya ada Pak Sanusi, kenal Pak? Oh, ini nih ada fotonya Pak, ada fotonya sebentar. Ini Pak, ini fotonya. Oh, saya nggak kenal ya? Nggak kenal? Ibu kenal nggak Bu? Sanusi Bu namanya. Iya nggak kenal. Aduh ya Allah. Gak pernah lihat sama sekali. Udah, coba cari lagi tempat lain yuk. Ya udah, makasih ya Pak, Bu. Iya. Ayo kita coba cari lagi yuk. Gimana dong? Iya, kita coba cari lagi. Ayo Bu, yuk. Pengamen ya. Di situ pengemis, di situ gelandangan, ya. Pedagang kaki lima, pasukan kuning, semuanya kita sebar, kita tanyain di mana keberadaannya Pak Sanusi. Bapak pernah lihat Bapak ini nggak Pak? Pernah lihat nggak Pak? Pernah lihat? Oh Allah, Bapak di mana Bapak? Cari lagi yuk. Nongkrong Di mana Mbak? Nongkrong. Ini banyak nih.
Pak. Pak nanya Pak. Pak, pernah lihat orang ini ya Pak? Hah? Pernah lihat? Pernah lihat Pak? Gimana? Itu nama kali. Seberang sana. Ada perkampungan masuk lagi sana ya? Oh. Oh iya, makasih. Makasih ya Allah, makasih. Ya Allah Ibu. Ibu keadaan Sony. Ya Allah. Perkampungan. Ayo. Bapak, gimana Bapak? Tapi hari itu kita nggak dapat apa-apa. Akhirnya kita bilang sama Ibu Asi dan juga bilang sama Niken, kita lanjutkan pencarian besok. Kita break pencarian. Nah begitu sampai tempat perkampungannya, kita ngeliat memang banyak orang ngumpulin barang rongsokan seperti pemulung. Akhirnya kita nanya sama salah satu orang di situ, kenal sama Pak Sanusi. Dek, sorry, ini tempat perkampungan ini bukan apa orang minta-minta? Oh iya, sana sana. Oh, udah dari sini sampai ujung sana. Oh begitu. Ada yang ini nggak pernah lihat Pak Sanusi. Pak Sanusi nggak? Ada fotonya nih. Ada nih. Ada fotonya, pernah lihat nggak? Ini sebelah sana ya? Ya makasih Adik ya. Dia bilang nggak kenal. Kita tunjukin fotonya, dia juga nggak kenal. Dia menyarankan tuh tanya sebelah, mungkin ada yang tahu. Kita tanya lagi sama sebelahnya. Permisi, ya numpang nanya Ibu, kenal Pak Sanusi ini nggak Ibu? Nggak, lihat dulu Ibu, lihat dulu, kenal nggak? Pas kita lagi ngobrol, tiba-tiba Lu juga ya kan? Jubaida. itu adalah Jubaida, istrinya Doni. Sini lu. Iya, lu Jubaida kan? Gua lihat ini. Iya lu bener. Iya, kenapa lu jadi begini? Ya ampun, berarti lu tahu kan bapak gua di mana? Ini yang kemarin pacarnya Mas Doni itu. Dia istrinya. Iya, dia istrinya si Doni. Ini ngapain kayak gini? Pasti kamu tahu bapak di mana kan? Kamu jujur aja, Jubaida. Tolong kamu jujur. Akhirnya Jubaida ini cerita dengan kondisi yang nangis. Kalau dia jadi pengemis ini dipaksa sama Doni. Apa ini Mbak nggak malu dengan kondisi seperti ini masih aja bohong? Mbak kalau ada masalah tolong minta tolong sama kita, mungkin kita bisa bantu. Kenapa? Kenapa sih Mbak? Bukannya udah cukup banget dapat uang? Kenapa malah? Ibu mau bilang pulang. Ibu, aku disuruh masuk. Kenapa dengan si Doni? Kenapa? Aku disuruh kerja. Aku kalau nggak bawa apa-apa, aku bisa dipukulin sama Doni. Jadi ini dipaksa kerja seperti ini. Paksa gitu. Mau-maunya kamu seperti ini ya. Aku dipaksa aku sama Mas Doni. Mbak, sekarang gini Mbak tahu kan, ya ini kita lagi bingung ini. Ya kita lagi butuh bantuan Mbak ini untuk cari tahu di mana Pak Sanusi. Mbak tahu kan? Mbak tahu nggak kira-kira Mbak di mana Pak Sanusi? Apa Mbak pernah dengar ya Mas Doni itu bicara sesuatu tentang Pak Sanusi? Yang saya tahu, Mas Doni itu tahu semuanya tentang Pak Sanusi. Lu nggak bohong kan? Tolong Jubaida, lu nggak bohong kan? Enggak, gue serius. Kalian bisa datang ke tempat tongkrongannya Mas Doni. Kamu sekongkol dengan Doni. Enggak, kalian bisa datang ke pasar Lenteng Agung.
dikasih alamatnya Doni di daerah Pasar Lenteng Agung. Tim langsung coba ngecek di daerah Pasar Lenteng Agung. Oke, gue datang sekarang. Kalau lu bohong, awas lu ya. Udah, Saya mohon sama kasihan. kalian. Jangan bilang tahu dari saya. Enggak. Nggak tahu Iya, habis ini iya, bakal juga diapain itu lagi dia. sama Enggak Mbak. Mbak nggak usah khawatir Mbak. Ya. Kita nggak akan ngomong apa-apa kok Mbak ya. Yaudah yuk, Oke, Ibu ya. Mbak. Mbak hati-hati Mbak ya. Mbak boleh balik lagi nggak apa-apa. Ya, Mbak hati-hati Mbak Mbak, ya. makasih Mbak ya, maaf Mbak ya, kita Mbak, nggak ya. bermaksud apa-apa. Awas lu kalau bohong. Udah Ibu, Udah. kasihan Ibu. Ya udah. Ya, kita coba cari ke Pasar Lenteng. Ya berarti Doni tahu semuanya. Akhirnya nemukan tempat di daerah Pasar Lenteng Agung. Di situ banyak sama preman ngumpul di sana. Dan klien kita Niken sama Ibu Asing ngeliat itu Doni Mas, Doni ada di sana. Nah itu bukannya Doni. Ya ini dia. Doni. Kamu tahu bahkan di Namanya Doni ini orang seperti orang dia. Nggak peduli ada kamera, nggak peduli ada media, marah dia. Awalnya dia berontak di situ, akhirnya kita tekan, kita pegangin dari situ. Ya kita ancam di situ, kalau lu nggak mau nolongin awas lu. Di situ dia baru cerita. Oke. Gua ngaku. Di mana? Bapak lo cari aja di ujung aspal. ujung aspal. Ya, Tadi mana sih lo otak cari selama di ini ya? kampung ujung aspal. Ngapain bapak? Pokoknya gua nggak mau tahu. Gua nggak mau urusan lagi sama lu. Lu ngapain bapak dia selama ini? Lu ngapain bapaknya? Lu ngapain Lu bapaknya? selama ini sembunyiin bapaknya ya? Lu ngapain bapaknya? Iya. Lu ngapain bapaknya? Lu ambil apa dari bapaknya? Lo kurang yang lo ambil harta-hartanya. Kasihan ini lo. Ada di ujung aspal. Gua nggak ngapa-ngapain dia. Mending lu cari sono. Bapak lu tuh. Udah ngomong kayak gitu Doni. Di sana, tinggal nyebutin. Pokoknya cari aja ke sana. Udah lepasin dulu. Dia kabur di situ melihat kita semua. Gua datang ke sana. Awas lu kalau bohong ya Don ya. Awas kamu bohong. Pak, ayo kita lagi. Iya. Ayo Pak. Udah biarin udah kau sama Ayo Mbak. Buru-buru langsung ujung aspal. Pak, makasih Pak ya. Makasih Pak ya Pak. Ayo. Ayo. Tim setelah coba cari ke sana kemari, kita juga melusuri naik mobil di situ, lihat kanan kiri, tanya dari satu orang ke orang yang lainnya, sampai akhirnya kita ngeliat kok ada Opi 2 nyanyi di situ. Mananya ya? Makanya pelan-pelan dulu Pak. Pelan-pelan deh, Pak. Kita kanan kiri Pak. Astagfirullah. Jadi apa? Bilangnya apa? Dia apa? Gak tahu dia cuma bilang di ujung aspal doang sambil marah-marah kan. Apanya? Maksudnya Kemana dia coba? pengemis atau pemulung atau apa? Oh, diapain coba? Apa sama Trambe itu? Lihat dari jauh ada seorang bapak-bapak tua joget sama perempuan muda di situ pakaian seksi. Itu bapak. Mas.
Bapak! Apa ini yang terjadi? Bener nggak nih Pak Sanusi? Buru-buru kita turun dari mobil dan kita deketin, kita ngeliat. Itu Bapak, Bu! Itu... Ya ampun, Bapak! Bencana ini. Orang sudah tua tapi dia nekat hura-hura senang-senang sama perempuan dengan pakaian seksi di situ joget-joget sana sini. Ibu Asih lihat, Bapak apa yang kamu lakukan Pak? Bapak ngapain seperti ini Pak? Di situ bapaknya. Bapak saya cari-cari! Sudah 8 bulan, Pak. Saya catat Bapak tidak Bapak udah mati. Siapa bilang udah mati? Ini masih ada ini. Ibu saya tuh istrinya ya udah, Pak. Saya istri sahnya. Ibu ngapain bawa-bawa orang ini banyak? Niken juga gak terima, ngamuk dia sama perempuan itu, dasar tempelin di situ. Ngamuk perempuan ini. Emangnya kenapa kalau gue lu malu dong? Hah? Lu gak malu? Hah? Enggak, gue gak malu. Karena gue banyak harta jadi dasar lu. Udah. Ibu, astagfirullahaladzim, Ibu. Bapak tanggung jawab dong. Tanggung jawab. Kasihan ini istrinya lu. Udah gak usah ikut campur ini urusan gua. Iya, Bapak tanggung jawab. Ini ada anak dan istrinya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab dong, ada anak istrinya ini. Siapa lu? Ya Allah. Bapak berarti surat tanah yang itu karena Bapak. Bapak yang ngambil kan, Pak? Iya, emang itu tanah saya, itu tanah Bapak Tapi itu. kan itu ada hak buat Ibu, Pak. Ada hak buat ibu ngapain kamu? Ya ampun, Pak. Astagfirullah, Bang. Bapak sadar. Gara-gara Bapak, Ibu sakit-sakitan. Ini nggak jelas di sini. Mereka semua marah, Ibu Asih nangis di situ. Dia frustasi ngeliat suaminya 30 tahun menikah, tapi ternyata seperti anak baru gede, seperti puber yang kedua kali, nggak pernah istighfar. Akhirnya seperti itu, coba nangis di situ. Dan semua gara-gara lu, tau nggak ya? Mbak, udah, Mbak. Siapa lagi? Wah, lu siapa lagi? Apa lu? Kenapa Bapak jadi begini? Gimana Niken, bapaknya nikah lagi itu Niken. Kita udah cari kemana-mana, ternyata dia di sini. Udah ibu yang sabar ya Bu ya. Masih ada aku di sini Ibu. Apa dia kita bisa bujuk untuk pulang lagi? Udah Ibu, tanpa dia kita pasti bisa Ibu. Umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, itu harusnya kita dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harusnya lebih dekatkan diri, sayang sama Allah, perbanyak ibadah, bukan perbanyak joget dangdut seperti itu. Umur 40 tahun ke atas adalah umur di mana kita sudah akan siap-siap dipanggil sama Allah, bukannya jauh malah Allah. Tapi ini yang terjadi. Ya, ini musibah buat Pak Sanusi dan keluarganya. Ini teguran dari Allah. Jauh dari Allah itu teguran, bahaya buat kita. Makanya kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak introspeksi diri. Di saat kita jauh dari Allah, Allah berikan bencana. Itu satu musibah buat keluarga kita. Allah itu bilang mencari. Jangan pernah mengalami ini. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pegang keimanan dan ketakwaan kita. Insya Allah tidak akan ada masalah sedikit pun dalam keluarga kita. Kalau kita yakin pegangan hidup kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad SAW, insya Allah hidup akan damai, hidup akan tentram, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tidak ada yang dikhawatirkan. Itulah janji Allah. Barang siapa yang sayang sama Rasulullah SAW, dia akan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa yang melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, berarti dia masuk surga bersama Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.